Saat ini kita mau mencoba menggunakan mini smart switch untuk memati hidupkan sambungan listrik AC 100 sampai 240 volt, kapasitas arusnya sampai dengan kontrol 16 ampere, outputnya sama 100-240 volt. Di sini untuk menggunakan indoor, compatible Aero HS, compatibility in Aeropen. Oke. Cara penggunaan sangat sederhana. Di sini ada 6 pin masing-masing untuk input atau listrik dari PLN. Kemudian output listrik ke lubang catu daya atau ke lampu atau alat elektronik seperti TV, kipas, kulkas, AC bisa selama kurang dari 16 ampere. Kemudian switch ini untuk kita matikan secara manual, jadi saklar tekan biasa. Nah, kita akan coba hubungkan. Sebelum kita mau hubungkan dengan Android aplikasi, kita cukup hubungkan dulu input listrik ke PLN, kemudian sudah cukup untuk kita coba sambungan Wi-Fi-nya. Kita sambungkan terlebih dahulu untuk kabel listrik. Di sini saya siapkan colokan seperti ini. Kemudian kabelnya sudah dikupas untuk kita pasangkan kemari. Kita masukkan di sini L in dan N in. Oke. Dia sifat terminalnya ini kita kencangkan, dia maka akan jepit ke atas. Jadi jangan sampai ada kabel atau serabut yang keluar, bisa bahaya konsleting atau kesetrum pada saat nanti kita pakai. Nah, seperti ini. Oke, kita sambungan ke listrik. Kemudian kita ambil handphone kita untuk install aplikasi. Di sini kita gunakan aplikasi sesuai dengan ada di boxnya. Kita scan. Ini adalah aplikasi Smart Life, bisa download di Android. Setelah download kita install sekitar 70 MB. Lakukan registrasi, masukkan email, nanti dia akan minta verifikasi OTP via email, kita masukkan, langsung terregistrasi. Cukup masukin negara kita, Indonesia, butuh sambungan GPS kita hidupkan untuk memverifikasi. Ikutin aja langkah-langkahnya. Sebentar saya akan tunjukkan untuk handphonenya. Oke. Kita pastikan kita mempunyai router Wi-Fi, pemancar Wi-Fi yang kita tahu passwordnya, karena sistem kerjanya sebagai berikut. Jadi alat ini akan bekerja secara wireless dengan handphone kita menggunakan internet. Oke. Untuk bisa connect ke sini itu memerlukan router. Router terhubung ke handphone kita, bisa melalui Wi-Fi langsung atau melalui jarak jauh, misalkan kita di luar rumah itu menggunakan GSM kita. Oke. Router juga terhubung ke alat. Jadi ini bisa pilihan, sedangkan ini harus terkoneksi. Jadi baik alat smart switch maupun router Wi-Fi harus hidup keduanya untuk kita bisa kontrol jarak jauh. Saat ini kita mau pastikan router ini milik kita, password dan username kita tahu, untuk kita sambungkan. Oke, kita sambungkan ke Wi-Fi. Kita pilih sesuai dengan yang kita kenal. Passwordnya kita masukkan sebentar.
Oke, setelah kita masukkan, ini baru mengkonek antara handphone dengan WiFi. Kita connect. Oke, setelah berhasil, dia ada centang. Nah, sekarang waktunya kita connect antara handphone ke mini switch. Seperti itu. Karena melalui bantuan dari aplikasi handphone, mini switch ini bisa connect ke WiFi. Kita buka aplikasinya. Ini aplikasi yang sudah di-download, Smart Life. Kita buka. Mungkin kita lihat aplikasinya. Yang ini sebelumnya sudah terkonek, kan kita connect ulang. Saya hapuskan dulu. Kita lihat ada tanda plus di sini. Kita tambahkan alat baru untuk yang ini. Add device. Kita harus disuruh hidupkan GPS. Kita hidupkan GPS-nya. Oke, sudah hidup GPS-nya. Kita kembali ke aplikasi. Oke. Kita pilih di bagian sini adalah electrical, kemudian ini adalah breaker atau saklar. Nah, breaker WiFi kita pilih. Ini. Nah, dia minta password kembali sesuai dengan WiFi yang kita pilih tadi. Kita masukkan aja passwordnya sesuai dengan WiFi kita. Setelah masuk, kita next. Nah, di sini dia ada mau pastiin kalau alat kita itu posisinya belum pernah dipakai atau kondisi reset. Di sini ditulis jika alat tidak berkedip seperti ini, berkedip cepat ya, kita perlu menekannya sampai LED-nya berkedip cepat. Jadi bisa jadi suatu saat pada saat ini dihubungkan ke listrik, LED tidak berkedip seperti ini. Caranya gimana supaya berkedip? Kita tahan tombol ini sampai dia berkedip sekitar 5, 6, 7 detik. Kita tahan, nanti dia akan berkedip sendiri. Itu artinya mereset alat kembali untuk disinkronkan ke alat yang baru. Nah, setelah berhasil berkedip seperti ini, confirm the indicator is blinking. Ya, benar. Nah, blinkingnya ini ada dua. Ada yang slowly, artinya standby. Ada yang blinking quickly. Kalau blinking quickly ini artinya dia siap untuk disinkronkan antara router atau WiFi, handphone, dan smart switch. Kita pilih yang blink quickly. Dia akan loading, kita tunggu. Nah, yang blinking di sini hilang, berarti dia mulai connect. Nah, ini ada butuh waktu untuk synchronize antara router, alat, dan handphone ketiga ini. Jadi perlu waktu sekitar 2 menit, harusnya kurang dari itu. Kita tunggu saja. Tapi kalau lihat dari indikator ini, lampunya sudah mati, berarti dia sudah siap untuk dikoneksi. Setelah menunggu, hasilnya seperti ini. Fail to add the device. Cek apakah WiFi-nya oke atau enggak. Nah, kita coba kembali ulang, kita retry, atau bisa kita klik silang di sini. Bisa jadi kita masalah masukkan password WiFi atau sinkronnya tidak berhasil. Nah, seperti ini dia mati. Caranya gimana supaya dia blinking lagi? Nanti kita tes. Kita coba dengan breaker WiFi kembali. Masukkan passwordnya kembali.
Confirm di device is blinking. Ini tidak blinking, kita tahan. Sampai dia lampunya menyala, kita lepas. Nah, dia siap blinking. Oke. Kita confirm blinkingnya seperti tadi. Kita confirm blinkingnya bukan yang slow tapi yang quickly. Oke, kita cek quickly. Nah, dia lakukan scanning kembali seperti tadi. Kita lihat. Oke, dia sudah dapat. Di sini being edit. Di sini bahasa Mandarin artinya power supply. Nanti kita bisa ganti, ini hanya penamaan dari software. Kita bisa ganti namanya nanti misalkan Saklar 1 supaya tidak bingung. Oke, Saklar 1 berhasil, dia sudah mati. Ini berarti sudah terkonek, kita yang kontrol. Dan oke, dia akan merestart software secara keseluruhan setiap ada penambahan alat. Setelah ini kita bisa cabut listriknya dari stop kontak untuk kita pasangkan ke alat yang mau kita kontrol. Oke, saya cabut dulu. Oke, ini perlu dicabut dari sumber listriknya supaya pada saat menghubungkan alat tidak kesetrum. Kita pinggirin dulu. Pada saat ini kita mau coba menggunakan stop kontak seperti ini untuk yang dikontrol. Kemudian sudah tersedia kabel yang terhubung. Ini bisa kita pakai juga, kita tanam di dinding atau di sebelahnya untuk kita kontrol dari jarak jauh. Ini dimasukkan ke output. Jadi di sini ada port L out dan N out, kita masukkan ke situ. Pastikan kabel ini kalau misalkan digunakan kabel serabut tidak ada helaian yang keluar dari terminal karena bisa menyebabkan konsleting atau kita kesetrum. Jadi pastikan benar-benar semua kabel masuk sempurna, kalau enggak nanti bahaya. Oke, kalau misalkan kepanjangan lebih baik kita potong daripada kita paksakan tapi nanti dia keluar dari terminal dan menyebabkan kesetrum atau kebakaran. Hati-hati untuk menggunakan listrik PLN 220 volt ini karena arusnya cukup besar dan dayanya yang dikerjakan juga cukup besar. Pastikan kembali setiap kali mengencangkan tidak ada kabel yang kendor ataupun serabut yang keluar. Ini sudah kita hubungkan output yang mau kita kontrol. Yang terakhir adalah switch. Jadi ini seumpama adalah switch utama yang mana jika kita mau manual hidup matikan alat ini menggunakan switch biasa, jadi membypass kerjanya si WiFi switch ini, jadi kita langsung on off kan biasa. Ini ya saklar biasa, dia hanya hubungkan atau enggak, ini ujungnya dua kabel, kita hubungkan di bagian switch S1 S2. Mungkin di alat yang di tangan Anda berbeda, tapi kegunaan fungsinya sama. Simbolnya bisa jadi berbeda. Bisa juga cek di manualnya karena cukup sederhana, 6 pin, 2 masuk, 2 keluar, dan 2 untuk switch. Oke, kita coba sekarang hubungkan dengan lampu. Oke. Di sini untuk ini kita cobakan dengan lampu. Di sini ada lampu meja yang saya pakai untuk perekaman, saya matikan.
Kemudian saya gunakan untuk dicolok di stop kontak kita. Oke, kita colok sumber yang tadi masih mati, tapi kita bisa manual hidupkan menggunakan switch ini, kayak gitu. Jadi walaupun tidak ada wifi mati, kita bisa tetap hidupkan lampu switch dengan switch. Kemudian bagaimana dengan software yang tadi sudah kita install? Kita buka aplikasinya. Connection failure, mungkin tadi barusan kita mati hidupkan. Kita coba kembali. Kita refresh. Apakah sudah online? Masih offline? Nah, di sini terjadi connection failure dan lampunya blinking berkedip-kedip. Ini akibat tadi saya mati hidupkan lebih dari 5 kali, mengakibatkan ini mereset dari si switch. Oleh karena itu kita perlu melakukan instalasi ulang antara router, wifi dengan alat dan handphone, seperti langkah yang sebelum ini. Kita coba kembali. Pertama kita remove dulu yang tadi saklar 1. Selanjutnya kita bikin baru seperti yang tadi langkah sebelumnya. Oke, setelah berhasil kita tambahkan, dia akan muncul seperti ini. Tampilan dari saklar 1, ini cuma hanya bisa kita on off kan. Nanti saya coba matikan dulu. Kita coba hidupkan. Nah, seperti itu. Kemudian off. Kayak gitu. Jadi kita matikan lampu dengan on off dari sini. Di sini pengaturannya cukup kompleks. Ada settingan timer, jadi kita bisa atur misalkan mau hidupkan kipas angin tiap jam berapa. Kemudian schedule, dia bisa mengkalkulasi kita punya schedule, timing, atau random. Kayak gitu, schedule atau hitung mundur. Jadi bisa dicoba sendiri untuk fitur-fitur yang itu. Tapi intinya penggunaan dari mini switch ini seperti itu, dan menghubungkannya dengan software Android. Jadi yang paling penting adalah wifi terhubung dekat. Ini saya sekitar 1 meter dengan sumber router supaya cepat connect-nya antara alat dengan handphone. Wifi passwordnya kita harus samakan antara wifi yang connect di sini dengan di aplikasi supaya dia bisa baca wifi kita passwordnya. Hati-hati pada saat mengkoneksi kabel-kabel yang ada di sini. Karena ini adalah listrik AC, jadi tidak main-main kalau bahaya kesetrum ataupun ada kabel yang terkelupas, itu menjadi tanggung jawab kita sendiri. Oke, demikian penjelasan mengenai mini switch ini. Produk bisa dibeli di Klinik Robot. Silakan cek website kami ataupun Tokopedia dan Shopee kami. Terima kasih, semoga bermanfaat.